Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajamu. Mari sidang jemaat sama-sama kita bangkit diri, kita naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
sidang jemaat saja naikkan pujian ini, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Kami kepadamu, lewat kami memuji, membesarkan namamu, lewat kami menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam ibadah ini, Engkau jamah kami semua, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang datang dengan masalah, beban, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat ini ya Tuhan, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, rebana, penyambut tamu, LCD, sound system, kolektan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau singkapkan firman-Mu bagi kami semua, Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau hentar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih Tuhan. Selamat sore, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan hadirkan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kita? Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita memuji dengan Tuhan, dengan sorak-sorai kemuliaan Tuhan hadir memberikan sukacita dalam hidup kita. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi, amin.
pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, sebab Tuhan kita adalah Allah yang heran. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah.
Allah kita adalah Allah yang heran. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur di dunia ini akan kita tuai bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Amin. Kita percaya dan kita imani itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit diri, kita naikkan pujian ini. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa dengan berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa setiap berkas kami dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita hanya menangis menabur benih, tapi kita akan juga pulang membawa setiap berkas kita dengan penuh sorak-sorai. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Janji-Mu Tuhan, ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau memberi kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat
janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, kami hanya mau datang padamu Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saya rindu setiap kita boleh sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan yang menuntun langkah kita. Kita perlu Tuhan yang selalu berada di sisi kita. Kita katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Selalu setia di dalam Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Dengan kasih Kristus Bapak Gunanto, pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
Janji-Mu tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami merasa bersyukur atas yang Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Lawatan-Mu di dalam sepanjang hari ya Tuhan yang sudah kami lalui, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa bertemu bersama umat-Mu dan hamba-Mu. Ini semua bukan karena kebetulan Tuhan. Semua ini adalah berkat kemurahan-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan boleh bersuka-suka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Oh Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi persembahan yang layak di hadirat-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan sebentar kami akan memasuki ruangan hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap apa yang sebentar akan disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Terlebih amat Tuhan kami boleh melakukan sesuai dengan peraturan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Engkau tanamkan di dalam setiap hati kami. Dan boleh menjadi berkat yang dahsyat di dalam hidup kami. Untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya Pak Ibu? Kurang semangat, apa kabarnya Pak Ibu? Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman sebelum firman Tuhan disampaikan. Yang pertama, besok hari Selasa ada Man of Mahanaim yang bertempatan di tempat Om Bun Liang. Ya, besok Selasa jam 6 sore. Jadi kalau saudara pria-pria yang tidak tahu tempatnya boleh kumpul di gereja, kita berangkat sama-sama. Ya, ancar-ancarnya sekitar garasi bis Subur ya Pak Ibu. Ibu lagi, bapak-bapak ya. Jadi bagi pria-pria yang mau ikut dan tidak tahu tempat, monggo silakan kumpul di gereja paling lambat 5:30. Nah, kita terus berangkat bareng-bareng. Kemudian yang kedua, bantu doa buat musyawarah kerja wilayah yang akan bertepatan di tempat ini. Bukan Selasa besok, tetapi Selasa depannya tanggal 6 September. Jadi bantu doa ya Pak Ibu, biar Mukerwil ini, musyawarah kerja wilayah ini boleh berlangsung dengan baik, nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin. Kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di minggu lalu. Coba buka di Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat. Kita lihat ayat 13, baca ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Oke. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14 dan ayat 15 kita baca bersama-sama. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Nah, seperti yang saya ungkapkan di minggu lalu bahwa sebenarnya dari ayat 11 sampai ayat 16 itu menjadi satu kalimat. Ya, menjadi satu kalimat di mana induk kalimatnya di ayat 11. Ya, induk kalimatnya di ayat 11 bahwa Yesus memberikan 5 jawatan kepada gerejanya. Ya, baik rasul-rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Nah, tujuannya apa? Anak kalimatnya di ayat 13. Dan caranya bagaimana? Di ayat 15. Itu istilahnya kalau saya boleh katakan ayat 15 cucu kalimatnya. Nah, saudara, dari ayat 11 sampai ayat 16, maka kita tahu ada tema sentral di sana, yaitu tentang bertumbuh. Paulus ini kasih surat kepada jemaat di Efesus, Pak Ibu. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat ini, Paulus sedang ada dalam penjara. Bukan karena iseng di dalam penjara tidak ada kerjaan, kemudian Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, bukan. Tetapi karena Paulus lihat ada tantangan terutama dari luar. Ya, memang tantangan dari dalam ada, tetapi dari luar, di mana kita tahu bahwa kota Efesus menjadi pusat penyembahan berhala. Di sana ada banyak patung-patung Dewi Artemis dan sebagainya. Bahkan mereka juga mengharuskan untuk menghormati nama kaisar dibandingkan nama Tuhan. Ya, makanya kaisar, Tuhan, Theos. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, melihat tantangan-tantangan seperti itu, maka Paulus meskipun dia harus di dalam penjara, dia harus tulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan mereka dan untuk memotivasi mereka supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, jadi kalau saudara lihat di dalam ayat 11 sampai ayat 16, ini salah satu nasihat atau pesan yang Paulus berikan kepada jemaat di Efesus supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau tahu bertumbuh yang bagaimana. Kemudian tidak sembarangan bertumbuh, saudara ya. Ada bertumbuh tapi tidak kuat, tidak kuat. Baru bertumbuh, tahu-tahu udah layu dan sebagainya. Tetapi Paulus tulis surat secara lengkap, komprehensif kepada jemaat di Efesus, bukan sekedar bertumbuh, bukan sekedar ayo tumbuh, ayo maju, dewasa di dalam Tuhan, tetapi saudara, Paulus ingin supaya jemaat di Efesus mereka bertumbuh dengan kuat. Makanya di pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pesan terakhirnya di bagian-bagian terakhir, di pasal 6, kalau saudara lihat ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar bertumbuh, ayo bertumbuh. Waktu saya ngajar tentang manajemen ya gereja, nah saudara ada pertanyaan, ciri gereja yang bertumbuh itu bagaimana? Oh, bertambah secara kuantitas. Bisa, tetapi juga bisa tidak. Kebanyakan juga tidak. Bukan itu ciri orang yang bertumbuh, gereja yang bertumbuh secara kuat. Oh, dilihat dari jumlahnya, belum tentu. Ya, wah banyak yang datang ibadah, belum tentu mereka bertumbuh secara kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar supaya kita jadi jemaat-jemaat yang benar-benar bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, karena itu Rasul Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kalau dalam terjemahan aslinya endunamos, yang artinya gini, bertambah kuat, bertumbuh dengan kuat Pak Ibu. Jadi bukan sekedar bertumbuh, tetapi bertumbuh dengan kuat. Iman kita tambah kuat, kesetiaan kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan, kesabaran kita makin kuat dan sebagainya.
Nah, mari pagi hari ini ada sebenarnya 3 hal, saya sampaikan 2 hal pagi hari ini ya. Bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan atau gereja Tuhan yang bertumbuh bukan sekedar bertumbuh, tetapi bertumbuh dengan kuat. Bertumbuh dengan kuat. Kita tahu Pak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita ada pembahasan di senjata yang ketiga, yaitu tentang obor, pelita. Pelita bicara tentang firman Tuhan, pelita juga bicara tentang kemuliaan Tuhan. Apa kemuliaan Tuhan? Bobot dari kualitas Kristus yang mengakar dalam hidup kita. Artinya Tuhan menghendaki kita supaya kita menjadi orang-orang yang berbobot, berkualitas. Kualitas Kristus ada dalam hidup kita. Makanya kita harus bertumbuh. Ada beberapa banyak bagian dari firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertumbuh. Saya tidak ungkapkan lagi itu di minggu lalu ya. 2 Korintus 10 ayat 15, saudara bisa lihat itu. Ya, jadi mengharuskan kita bertumbuh di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Kita harus bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18 dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh tapi bukan sekedar bertumbuh, tapi bertumbuh dengan kuat. Bagaimana caranya? Nah, coba lihat yang pertama, coba lihat di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi gini, kalau kita mau bertumbuh dengan kuat, dibutuhkan satu beban, Pak Ibu. Ya, dibutuhkan satu beban. Beban itu kalau berdasarkan Yakobus ini dibahasakan dengan ujian, pencobaan. Masalah, persoalan yang datang dalam hidup kita. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita bertumbuh kuat, bertumbuh bukan sekedar bertumbuh, tapi bertumbuh dengan kuat, bertambah kuat di dalam hidup kita, pengiringan kita, iman, kepercayaan kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, dan segala aspek rohani lainnya, kita bertambah kuat, saudara harus izinkan untuk ada beban di dalam hidup kita. Dibutuhkan beban. Saudara tahu nge-gym ya, ada gym. Saya juga pernah nge-gym Pak Ibu, gini-gini pernah nge-gym. Ya, dan dibutuhkan beban kan, supaya ada massa di otot. Ya, otot itu ada isinya gitu, ada volumenya. Nah, dibutuhkan satu beban. Nggak bisa kita mau kuat tapi nggak ada beban. Nggak bisa Pak Ibu. Jadi untuk kita bertambah kuat harus ada beban. Harus ada ujian, bahasa yang digunakan oleh Yakobus. Nah, coba lihat dalam terjemahannya firman Allah yang hidup. Nah, coba di dalam Yakobus 1 ini ayat 2 sampai 4. Ada? Oke, itu. Wah, kecil ya tulisan. Coba ya saya baca. Nah ini. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Ya, dikatakan bergembiralah. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Bicara tentang pertumbuhan. Kemudian di ayat 4, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh
dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan satu apapun. Ya, itu firman Allah yang hidup. Nah, coba saya ulangi ya. Saudara baca, simak dengan baik. Kalau tulisan ini bisa ya. Saya itu rada kecil. Saudara sekalian yang saya kasih, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Nah, ayat 4, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan satu apapun. Ya. Jadi saudara, Yakobus katakan dalam firman Allah yang hidup, jangan melarikan diri. Berbahagia, jangan melarikan diri. Karena apa? Karena ujian, persoalan, kesulitan yang kita hadapi, itu akan membuat kesabaran kita tambah kuat. Dan ketika kesabaran kita ini tumbuh, ya bertumbuh, saudara, membuat kita ini menjadi wataknya kuat di dalam Tuhan, tanpa celah, tanpa kekurangan satu apapun di dalam kehidupan kita, dalam hal rohani. Bukankah ini yang namanya pertumbuhan, Pak Ibu, secara kuat? Makanya saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita bertumbuh dengan kuat, diperlukan beban. Jadi jangan tolak-tolak masalah. Kebanyakan orang Kristen saat-saat ini justru nggak mau mikul beban, tapi mau bertumbuh kuat. Gimana caranya bisa bertumbuh kuat? Kalau kita aja nggak mau pikul beban, Pak Ibu. Amin. Gimana caranya kita menjadi orang Kristen yang tumbuh kuat? Kalau kita aja tidak mau menghadapi masalah, lari dari masalah. Makanya Yakobus bilang, jangan lari dari masalah, jangan lari dari persoalan. Udah pikul aja, tanggung aja. Kenapa? Karena kesulitan, persoalan itu akan membuat kesabaranmu itu bertumbuh. Dan akhirnya engkau akan berwatak kuat, tidak kekurangan satu apapun. Amin. Amin, Pak Ibu. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menjadi gereja yang bertumbuh dengan kuat? Saudara harus rela diizinkan Tuhan untuk ada beban, ada persoalan. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, ada menghadapi kesulitan, Yakobus bilang, anggaplah. Saudara tahu, anggap misalnya ini meja ya, kosong. Udah anggaplah ada minuman gitu loh saudara. Enggak ada kan, memang masih kosong enggak? Masih, tapi anggaplah sebagai ini meja ini ada minuman. Begitu juga dengan pikul beban. Mana ada yang enak ketika menghadapi beban, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi persoalan, mana ada yang enak. Tapi udah, Yakobus bilang anggap aja sebagai satu kebahagiaan. Memang ketika kita ada beban, kita sedih, air mata mungkin jatuh dalam pipi kita. Ya, banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup, enggak enak dan sebagainya. Tetapi udah anggap aja sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Karena kesulitan itu, ujian itu akan membuat kesabaran kita tumbuh. Dan akhirnya kita mempunyai watak yang kuat dan tidak kekurangan satu apapun di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu jangan kita tolak-tolak masalah. Nah yang kedua, bagaimana kita kuat? Berdasarkan surat Yakobus ini, baik dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia maupun firman Allah yang hidup, kalau saudara lihat, jangan pernah menyerah terhadap beban yang berat, tetapi mulailah angkat beban
tersebut. Jangan mulai menyerah. Saudara tahu beban itu sifatnya menekan kita ke bawah, menarik kita ke bawah, itu beban. Sifatnya seperti itu. Tetapi mari kalau kita mau kuat, mulai angkat beban itu. Ya, di gym ada banyak beban, barbel, mau yang 5 kilo, mau yang 10 kilo, mau yang berapa kilo. Ya, ada banyak di situ. Mau ditambah-tambah lagi yang 10 kilo, tambah berapa di sini, tambah sini. Bisa saudara ngangkat sekali 100 kilo, ada. Tapi kalau saudara tidak mau mulai mengangkat itu, gimana saudara mau kuat, Pak Ibu? Tahu ada beban. Di situ ada barbel yang punya beban tertentu, ada berat tertentu. Kita tahu, tapi kalau kita hanya lihat saja dan kita tidak mulai mengangkat beban itu, saudara tidak akan menjadi kuat. Karena itu mulailah mengangkat beban, persoalan, ujian di dalam hidup kita. Saudara, percayalah beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ya, waktu saya nge-gym di Salatiga waktu kuliah dulu. Ya, murah sekali masuk gitu, paling bayar seikhlasnya, saudara ya. Ya, jadi itu rumah biasa, bukan kayak sekarang ya, tempat gym profesional. Nah, kemudian ya mulai ditambah beban. Saya ngangkat 5 kilo, enggak ada perkembangan, terlalu enteng. Ya, 5 kilo terlalu enteng. 10 kilo saudara, mulai ya. 20 kilo, mulai ditambah sama ada pelatihnya. Wah, ini berat ini, pasti bisa. Berat badan kamu berapa? Berat badan saya waktu itu, Pak. Ya, bukan sekarang, waktu itu masih 60-an kilo. Ya, 50, 60 kilo. Sekarang mah udah lebih. Ya. Lah, pasti kuat lah, nggak lebih dari 60 kilo, pasti kuat ini, udah angkat aja, saudara, angkat. Dan memang beban yang ketika diangkat itu membawa kita, beban itu, wah, tarik ke bawah, karena sifatnya beban itu menekan ke bawah. Tapi mulai angkat aja, angkat. Nah, ketika kita mengalami masalah persoalan, saudara, meskipun wah berat ini, mulai angkat beban itu. Kenapa? Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, percayalah. Amin. Amin Pak Ibu. Karena itu mulai angkat beban. Kalau dibawa ke bawah lagi, angkat lagi, naikkan lagi. Dibawa ke bawah lagi, angkat lagi, naikkan lagi. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Nah, coba lihat di dalam Amsal pasal 18. Amsal pasal 18. Ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Caranya saudara kita hadapi beban itu. Memang Tuhan izinkan supaya kita tambah kuat. Ya, tambah kuat menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan kuat. Nah, gimana caranya? Ayo jangan kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi mulai ayo kita bersemangat dengan Tuhan. Ketika kita antusias dengan Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Seringkali kan banyak anak-anak Tuhan gini, aduh saya kok ini ya, udah setia, udah layani Tuhan, kok ngalami masalah. Nah itu, mulai kita mengasihi diri kita sendiri. Padahal Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, ujian, tujuannya supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Bukan Kristen yang abal-abal, bukan Kristen yang tidak punya kualitas sama sekali, tapi kita menjadi orang Kristen yang berbobot, berkualitas. Karena itu Tuhan izinkan angkat beban. Mulai angkat, jangan cuma dilihat saja, jangan cuma dipandang saja, mulai angkat beban yang Tuhan izinkan dalam hidup kita.
Mungkin beban itu akan menekan kita ke bawah. Enggak apa-apa, tetap semangat. Jangan mengasihi diri kita sendiri. Aduh, saya udah setia, saya udah ini, saya udah korban, saya udah ini. Kok saya mengalami masalah dan sebagainya. Tetap angkat beban itu. Amin. Dibawa ke bawah lagi, angkat lagi Pak Ibu. Makanya kalau saudara lihat di dalam Amsal pasal 24. Amsal pasal 24, ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali jatuh, bangun lagi. Ya, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Bukankah itu seperti kita sedang mengangkat beban itu membawa kita turun. Tapi kita bangun lagi, turun, bangun lagi. Itu akan membuat kita menjadi orang Kristen yang tumbuh kuat, Pak Ibu. Jangan turun terus udah, turun hilang. Tidak mau kita angkat lagi. Turun udah, nggak kelihatan lagi, ngalami masalah. Nah mari Pak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat beban. Ya, mulai angkat beban. Memang beban itu akan membuat kita sifatnya menekan kita, membawa kita turun ke bawah, iman kita turun, kesetiaan kita turun, pengiringan kita kepada Tuhan turun, ibadah kita mulai tidak bersemangat turun. Tapi mari Pak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pesan firman Tuhan kepada kita semua. Ayo bangun lagi, angkat lagi, semangat lagi dengan Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tumbuh kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Persoalan apapun tidak menyerah. Paulus itu kurang masalah apa dalam hidupnya? Dia tinggalkan kehormatan dia sebagai salah satu anggota Sanhedrin, itu kehormatan. Dia anak buah Gamaliel, orang cerdas, masih muda waktu itu. Dia termuda, anggota termuda di Sanhedrin. Kurang apa? Dia tinggalkan semuanya itu ketika Tuhan panggil dia. Dia harus mulai dari nol. Dia belajar firman Tuhan dan 14 tahun dia belajar itu. Baru setelah itu Tuhan pakai dia luar biasa. Dan ketika Tuhan pakai mulai melayani, bukannya terus hidupnya enak dan sebagainya, justru penjara, ancaman, aniaya, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5, ya, ini mah penderitaan ringan. Ya, penderitaan ringan. Tidak melebihi kekuatan. Ini pencobaan ringan. Enteng. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dia udah biasa dilatih, naik turun dengan Tuhan. Biasa. Beban bawa dia turun, dia bangun lagi, bangkit lagi. Itu sedang ngangkat barbel, Pak Ibu. Biasa. Nah, bagaimana caranya ngangkat beban? Cara kita ngangkat beban gimana? Saudara harus konsisten memperkatakan firman. Kemudian konsisten untuk melakukan firman. Nah, saya kemarin bagi ke jemaat di Bajili. Kalau saudara lihat Daniel dan kawan-kawan, ya di kitab Daniel, itu ngalami masalah berat. Mereka harus hidup di negeri pembuangan. Kemudian harus ikut aturan di negeri pembuangan. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian hadapi ancaman kematian, ya ancaman dapur api, ancaman gua singa, itu yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawan. Tetapi kenapa mereka bisa kuat menghadapi itu semua? Karena mereka tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak bertoleransi terhadap kebenaran firman Tuhan. Namanya kebenaran firman Tuhan, dia tetap tegakkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada tawar-menawar terhadap kebenaran firman Tuhan. Ketika dikasih makanan raja, Daniel maaf. Dia harus menguduskan dirinya. Saya tidak menyantap makanan raja. Kasih saya sayur-sayuran aja. Berketetapan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba lihat ya. Di dalam Daniel pasal 2. Dibutuhkan hikmat dan kekuatan Tuhan untuk menghadapi ini.
untuk mengangkat beban. Nah, coba lihat di Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ini kesaksian Daniel, terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena saudara yang dikasih Tuhan, dialah yang memberikan hikmat dan kekuatan kepada Daniel dan kawan-kawan, sehingga bisa melalui segala macam persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan mereka. Kita butuh hikmat, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dari mana hikmat dan kekuatan Tuhan? Nah, coba lihat di dalam Mazmur 119 bicara tentang hikmat. 119 ayat yang ke-97. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Nah, saudara lihat, hikmat ini kan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Bagaimana kita mengangkat beban? Kita butuh hikmat dan kekuatan Tuhan. Dari mana hikmat? Dari saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Tetap terus kerjakan firman Tuhan. Memang lagi berat ini masalah, tetap kerjakan firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada toleran terhadap kebenaran firman Tuhan. Tetap kerjakan. Kalau kebenaran firman Tuhan, kerjakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, lalu apa hubungannya dengan firman dan kekuatan? Tadi kan Daniel butuh hikmat dan kekuatan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, Roma pasal pertama ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita butuh ini Pak, kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, ketika kita ada beban, nggak usah lari kepada manusia, kadang kecewa. Ya, lari si A cerita, jangan ceritain ya, nanti A bilang ke B, jangan ceritain ya masalah ini ya. Ya, B nanti cerita ke C, bilang ke C, jangan ceritain masalahnya si itu ya. Terus aja, tambah nanti semua pada tahu. Nolongin enggak, tambah tahu. Lebih baik kita udah cerita sama Tuhan aja. Amin. Tetap kerjakan kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terus, saudara, ketika ada masalah, misalnya masalah keuangan. Itu saudara, beban itu akan membuat saudara turun tuh ke bawah. Tapi saudara, perkatakan firman Tuhan. Bahwa Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan. Katakan, ketika kita memperkatakan itu, kita sedang mengangkat beban itu Pak Ibu. Kita sedang mengangkat beban itu. Kemudian mungkin ada kekhawatiran dunia membuat kita turun lagi. Kita perkatakan lagi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Jangan engkau khawatir apa yang hendak kau makan. Itu kita sedang mengangkat beban. Kita sedang mengangkat beban. Ketika kita mengalami persoalan berat dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu kita sedang mengangkat beban. Bebannya masih ada enggak? Masih ada Pak Ibu. Masih ada. Kalau saudara nge-gym ya masih ada kekuatan. Kita ngangkat itu masih ada beban itu, enggak hilang. Makanya saudara, kita ganti doa kita. Mungkin kita, buang jauh beban ini. Salah, saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat. Tapi terus perkatakan firman, hidup dalam kebenaran. Maka hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus menjadi kuat. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta tolong
pelayan musik. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggal. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan pada pagi hari ini, pagi yang sangat indah buat kami di dalam kami berbuat bakti kepadamu Tuhan. Setiap telinga-telinga kami tiada terkecuali telah mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah disampaikan kepada hamba-Mu. Dan menjadi doa kami ya Tuhan, tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Supaya firman-Mu boleh kami renungkan siang dan malam. Firman-Mu boleh memberi kekuatan kemampuan buat kami dan beriring kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu pasti bahwasanya hidup penuh rintangan dan hambatan. Dunia adalah lembah air mata adanya. Kesenangan sedikit saja, kesusahannya berlarut-larut. Itulah dunia Tuhan. Tetapi firman-Mu yang telah kami terima hamba-Mu menjadi kekuatan baru dan beriring kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu telah melayani firman-Mu menjadi doa kami. Pakailah kan hamba-Mu lebih hari lebih bagus, lebih hari lebih berperan-Mu. Sehingga di mana saja hamba-Mu berada boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan bagi kami sidang jemaat-Mu yang saat ini, mungkin banyak masalah harus kami hadapi. Banyak rintangan dan hambatan yang kami lalui Tuhan. Tetapi itu lazim buat kami untuk kami keluar supaya pemenang. Seperti emas tua yang teruji dengan api, itulah menjadi doa kami. Kami keluar supaya pemenang dalam menghadapi permasalahan hidup ini. Kami jangan terpuruk Tuhan dengan percaya kami, tetapi kami lebih dewasa dan miring kepadamu. Lebih hari kami lebih kuat di dalam kasih-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang telah kami terima menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan, supaya berlayak ada di hadirat-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu mungkin datang suatu permasalahan, Engkau pasti menolong kepada kami. Engkau memberikan kepada kami jalan keluarnya, dan Engkau akan memberkati kepada kami sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami sudah mohonkan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dengan kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tidak tergoyangkan, kami tidak tergoncang dengan keadaan dunia ini, tetapi kami boleh berdiri teguh maju untuk menuju sasaran sorgawi. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu. Sukacita-Mu
tetap melimpah atas mereka. Begitu juga seberapa kami yang beribadah kepadamu, kami boleh memiliki janji ibadah di mana Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Berkati rumah tangga anak-anakmu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umatmu, bubuhi berkat ke atasnya. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu, seperti air yang tetap mengalir menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.